Seorang petani asal kampung Cipancur, Desa Kadebangan, Kecamatan Surade, Kabupaten Sukabumi tewas tertembak peluru nyasar saat tengah tidur di saung lahan pertaniannya. Insiden tragis ini terjadi pada Selasa, 22 April 2025 malam, mengundang perhatian luas warga dan aparat. Korban bernama Otip, 60 tahun, ditemukan dalam kondisi tidak bernyawa dengan luka menganga di bagian punggung. Meski diduga tertembak peluru, hasil otopsi menunjukkan tidak ada proyektil yang tertinggal di dalam tubuh korban. Menurut informasi dihimpun malam itu di kawasan Blok 10 Perhutanan Cisujen, Desa Sumberjaya, Kecamatan Tegal Pulut, sedang berlangsung aktivitas perburuan babi hutan. Peluru yang mengenal korban diduga berasal dari senjata berkaliber 308, jenis peluru yang umum digunakan oleh para pemburu. Otip yang tengah beristirahat di saung bersama istrinya diduga terkena peluru nyasar yang ditembak dari kejauhan. Namun hingga kini belum ada keterangan resmi dari kepolisian mengenai pihak yang bertanggung jawab atas kejadian tersebut. Peristiwa tragis ini membuat warga sekitar resah. Aktivitas perburuan liar di wilayah perhutanan dinilai membahayakan, terlebih jika dilakukan tanpa pengawasan ketat. Masyarakat mendesak agar pihak kepolisian segera mengusut tuntas insiden ini dan menertibkan para pemburu yang kerap beraksi di sekitar permukiman warga. Seorang petani kakek Otip 60 tahun tewas diduga kena peluru nyasar di kampung Cipancur, Desa Kademangan, Kecamatan Surade, Kabupaten Sukabumi. Korban terkena peluru nyasar saat tidur di saung huma di lahan perhutani Cisujen Blok 10, Desa Sumberjaya, Kecamatan Tegal Pulut pada Selasa 22 April malam. Terkini jenazah korban sudah menjalani otopsi di ruang instalasi kedokteran forensik oleh tim dokter forensik RSUD Syamsuddin SH, Kota Sukabumi. Informasi yang dihimpun, korban terkena peluru nyasar dari kelompok pemburu babi yang sedang menembak di wilayah sekitar. Pada saat kejadian, kakek Otip dan istrinya tengah tidur di saung tempat bertani di lahan perhutani Cisujen Blok 10, Desa Sumberjaya, Kecamatan Tegal Pulut. Dokter forensik Nurul Aida Fatia, jenazah datang atas rujukan Rumah Sakit Jampang Kulon Kabupaten Sukabumi. Hasil pemeriksaan tim dokter forensik menemukan kondisi perlukan terbuka yang cukup dalam di area punggung sebelah kanan. Aida juga menyebut beberapa organ dalam jenazah tampak pucat akibat perlakuan benda tumpul dan mengakibatkan korban meninggal. Terkait dengan peristiwa tersebut, sampai saat ini belum ada keterangan resmi dari pihak Polres Sukabumi. Korban dibawa dari RSUD Jampang Kulon, kemudian dirujuk ke sini untuk dilakukan pemeriksaan otopsi atau bedah mayat. Itu kami mulai pemeriksaannya di 12.30. Kemudian dari hasil pemeriksaan itu ditemukan adanya luka pada area punggung. Itu lukanya cukup dalam karena menimbulkan kerusakan pada organ dalam dan juga ada banyak perdarahan kelihatan di pakaian. Itu kemudian beberapa organ juga tampak pucat. Ditemukan ada sesuatu atau benda di dalam tubuh? Nggak ada. Jadi bentuknya itu aja luka terbuka. Ukurannya cukup besar, sekitar 18 cm. Sudah momennya dok? Sampai organ dalam, sampai rongga tubuh. Di bagian mana? Di punggung. Benda tajam dok? Tidak. Kalau dari karakteristiknya kerasan tumpul. Tumpul ya? Tembus atau gimana dok lukanya? Atau sampai ke rongga dada. Sampai ke rongga dada. Berapa senti dok dari organ luar? Kenanya kena paru. Saluran lukanya kita nggak ukur. Cuma satu titik? Cuma satu lukanya di punggung. Penyebab kematiannya dok? Penyebab kematiannya adalah kekerasan tumpul tadi yang di daerah punggung yang menyebabkan kerusakan pada paru, menimbulkan perdarahan.